Jadi sahabat teman, hari ini kita berkunjung ke rumah saudara teman sekaligus bos kita. Ah, kita habis diajak makan siang, jadi ya sudah. Sebagai imbalannya kita mau interview si bos ini. Kita bincang-bincang, ngobrol seru bersama beliau. Nah, kali ini kita sudah bersama beliau. Namanya Pak Ansar Basri. Boleh say halo? Halo. Nah, kalau tentang seluk-beluk atau biografi beliau ini, saya yang lebih tahu. Saya sutradaranya beliau. Karena from zero to hero, saya tahu betul siapa Bapak ini. Pak Ansar. Kalau dibilang ini hijrah ya, karena puncak karir ditinggalkan. Sebenarnya apa yang terjadi? Sebenarnya yang terjadi ya apa ya? Cuma mau menikmati tantangan baru aja. Menikmati tantangan baru ya. Menikmati tantangan baru berupa usaha sendiri. Karena sudah lama kerja sama orang. Ya, saya pangkas sampai di situ dulu. Ya, Berusaha bekerja sama orang, bukannya karir yang dicapai sudah hampir puncak itu impian semua orang. Kenapa pilihannya terjun dari puncak ke nol lagi? enggak. Karena saya pribadi merasa bahwa setelah puncak itu ya sama aja. Sama ya. Cuma pandangannya orang-orang yang melihat kita aja yang apa, padahal perasaannya itu yang merasakan kita sendiri. Siap. Itu menurut versinya Pak Ansar nih. Nah, kalau ini ya pencapaian, sudah pernah jadi bos, sudah pernah jadi pimpinan, mengepalai beberapa marketing. Sekarang usaha sendiri. Apa yang terjadi di usaha sendiri sekarang? Alhamdulillah, walaupun usahanya masih tergolong kecil, Ya, tapi bagaimana caranya kita harus bersyukur saja ya, untuk mendapatkan berkahnya, ya. Karena banyak sedikitnya tergantung uang itu tergantung dari kita memanage siap. uang tersebut. Walaupun dulu kebutuhannya banyak, karena kebutuhan banyak, karena pendapatannya banyak. Sekarang menyesuaikan, Ya, menyesuaikan sendiri. siap. Di zamannya Pak Ansar ini eksekutif muda, jadi karir bagus, keluarga juga mendukung, finansial juga aman ya posisinya. Pilihannya berhijrah, bukan melakukan pilihan yang salah, tapi lebih ke tantangan baru beliau bilang. Sekarang sudah punya karyawan juga ya, Pak. Betul, ada karyawan. Punya karyawan. Nah, sebenarnya saya salah satu karyawannya, pernah mengabdi sama beliau. Bagaimana cara memanage karyawan-karyawan baru atau karyawan yang sudah lama? Ya sama semua, bau itu baru mau itu lama. Saya anggap, bagaimana saya rasa dia masuk di lingkungan saya itu saya anggap keluarga. Siap. Jadi kalau bagaimana ya kalau kita kerja kayak keluarga itu asik. Ya. Jadi lingkungan itu kalau umpamanya kekeluargaan sudah terbentuk, mau itu gaji ya, Siap. gaji, Materi yang diterima materi upah ya ya. upah, nggak terlalu nomor berapa lah itu. Iya. Yang penting lingkungan kerja kita bagus, Hubungan ya, baik hubungan ya. baik, saling support, saling mempercayai, ya.
insya Allah bagus. Uh, itu ya, menjalin hubungan baik dengan karyawan. Apa di lingkungan perusahaan yang pernah kita kerja tidak demikian? Ya, justru di situ saya implementasikan di usaha sendiri saya. Yap. Ya, apa yang saya dapatkan di perusahaan, saya coba implementasikan di perusahaan usaha saya lah. Ya, belum termasuk perusahaan. Nah, itu tadi bincang-bincang pembukaan ya. Kita lebih dalam nih. Pak Ansar ini sebenarnya bos dari advertising. Jadi dia punya usaha fotokopi, penjilidan, sama print-printan di dekat kampus. Nah, sekarang beliau ini beralih lagi atau lebih ke meluaskan usahanya untuk bidang operator seluler, menjual pulsa, aksesori handphone. Sepertinya nggak sinkron ya. Coba kita tanya, kenapa pilihannya jatuh ke penjualan pulsa ya? Ya, kenapa saya inisiatif atau mencoba usaha baru di operator ya? Ya. Karena begini, di usaha satu ya, usaha yang satu yang itu yang bergerak di advertising itu memerlukan kalian khusus ya, memerlukan ke kalian khusus, tetapi dan banyak risikonya, Beresiko. risiko besar. Bagaimana caranya saya inisiatif mencari resikonya sedikit dan perputarannya cepat. Tuh. Itulah makanya saya mencoba bisnis atau terjun di bisnis jual-jual pulsa ya itu, dan alhamdulillah sampai sekarang masih jalan. Yang penting mau sabar ya, sabar untuk merintis usaha itu bukan langsung sesuai dengan apa yang di apa sekian di itu harus sekian Ya, enggak, tapi kayak ya rugi ya. rugi, tapi kenyataannya tidak, jadi dinikmati saja prosesnya. Itu. Nah, ketika kita sudah menduduki puncak karir ya di perusahaan, ada saja banyak masalah. Nah, di usaha yang kita bangun juga pasti lebih banyak masalahnya. Pak, kira-kira masalah yang terbesar pernah dihadapi itu apa sih? Di usaha. Yaitu kalau mencoba bisnis baru, Ya, otomatis kita harus berani ambil resiko ya. ya. Kayak contoh saya pernah coba di pembuatan studio foto. Oh iya. Iya. Memang kalau tidak dicoba tidak ada apa ya? Tidak ada yang dicerita. Bilang, tidak ada tambahan ilmu. Iya, tambahan ilmu. Dan memang begitu. Kalau tidak dicoba tidak ada. Jadi di situ kemarin agak sekarang kan sudah tutup. Karena kenapa begitu? Tidak, saya rasa belum maksimal ya. Biaya yang butuh orang yang profesional, butuh orang profesional untuk mengerjakan studi tersebut. Kedua, biaya yang dikeluarkan juga agak lumayan ya, menurut saya lumayan. Jadi kalau saya bisa tangkap ini ya, masalah yang dihadapi sebenarnya bukan masalah permodalan, bukan ya, lebih ke tenaga profesional, begitu ya. Iya, betul sih. Kalau usaha, yang namanya usaha ya, pasti sudah hitung-hitungan untung ruginya. Kalau tentang pembelajaran tentang untung rugi di bisnis operator ini sudah pernah dapat atau
pengalamannya didapat dari mana? Kalau untuk ruginya pernah sekali saya dapat waktu pertama-pertama itu, khususnya untuk menjual kartu data itu ternyata sudah jalan. Jadi bagaimana caranya kita cepat keluar, dan waktu itu saya belum tahu, Dan. Jadi yang saya isi itu di depan itu kayak saya lupa, kan masih awam kan. Jadi kartu yang ada yang isi baru lagi diisi di belakangnya diambil lagi di belakang, sehingga yang di depan ini mati. Iya, seharusnya di rolling ke yang di depan ke belakang, yang baru lagi di depan. Itu sehingga lumayan loh kerugiannya juga itu untuk usaha kecil ya. Lumayan karena paketnya sudah tidak ada atau expire, malahan ada beberapa kartu sudah expire gitu. Untuk lebih kenal beliau ini, saya kadang-kadang ngatur jadwal, harus berkunjung ke sana lagi, kadang-kadang juga suka gak enakan ke sini karena servisnya beliau ini luar biasa ya. Saya kelola ini, saya terjun langsung itu baru sekitar 2 tahun ya, pasca gempa itu. Saya resign di bulan November. Terus berarti sudah 2 tahun. 2 tahun. Usaha sebelum itu sudah jalan sekitar 4 tahunan ya. Jadi 4 tahunan berarti 4, 5, 6 tahunan. Salah hampir gitu ya. Nah, karena waktu itu ya, kerja sambil usaha itu, untung ada teman yang mau membantu. Ya. Berarti harus... Alhamdulillah, karena teman sendiri juga mau menolong ya untuk mengelola manajemen usaha. Untuk itu orangnya mungkin yang ini siap. Ini usahanya sudah bisa dibilang sudah berumur ya, sudah lumayan lama ya, 7 tahunan. Pasti sudah banyak yang datang dan pergi. Karyawan juga sudah ada yang baru keluar, ada yang sudah keluar lama. Harapannya untuk karyawan-karyawan baru, Pak? Harapannya untuk karyawan baru itu ya moga bisa beradaptasi secepatnya dengan lingkungannya kita ini, yang dimana mementingkan kekeluargaan. Maksudnya rasa kekeluargaannya tetap ada. Begitu pula yang sudah jauh-jauh sudah keluar, alhamdulillah sampai saat ini setiap dia main-main ke Palu pasti singgah lah, say hello dulu. Nah, itu yang saya syukuri sebagai saya. Maksudnya teman-teman ini anggaplah kayak karyawan saya itu, saya anggap teman-teman, tidak ada yang melupakan ya, tidak ada yang melupakan rumahnya yang dulu, rumah asal dari mana dia pernah ada. Bisa diketahui si bos ini, Pak Ansar Basri ini, saya belum pernah melihat dia marah. Itu juga yang membuat karyawan lainnya mungkin betah. Kalau karyawan suka membuat jengkel itu mesti diapakan, Pak? Kalau saya sih secara pribadi tergantung dari orang-orangnya ya. Tergantung dari saya untuk menilai, oh ini si A contoh, oh ini harus diambil halus caranya penyampaiannya, untuk menegurnya. Kalau si B ini harus keras-keras sedikit. Jadi saya berusaha, atau pemimpin itu harus berusaha memahami setiap kondisi bawahannya ya, baik itu sifatnya ya, karakternya harus dipahami seorang pemimpin gitu.
Demikian ngobrol singkat kita bersama Pak Bos Ansar Basri Mase. Beliau ini orang baik, baiknya itu baik. Kita sudah diajak makan siang. Untuk Dedi Sapa Teman hari ini, terima kasih. Assalamualaikum. Let it go.